Pasca dijatuhi vonis 4 tahun penjara, Nikita Mirzani tampak menunjukkan sikap yang cukup tenang dan legowo terhadap putusan tersebut. Meskipun banyak yang menduga ia akan terpukul atau bereaksi emosional, namun pemandangan berbeda justru terlihat di ruang sidang. Nikita tampil dengan raut wajah yang tetap ceria dan penuh senyum, seolah tidak terbebani oleh vonis berat yang baru saja ia terima. Bahkan setelah sidang berakhir, ekspresi bahagia itu masih tampak melekat pada dirinya. Saat keluar dari ruang persidangan dan menghadapi awak media, Nikita tetap menebar senyum dan melambaikan tangan seperti biasanya. Sikap ini sontak menjadi perbincangan hangat publik, karena dinilai tidak lazim bagi seseorang yang baru saja mendengar putusan penjara cukup panjang. Fenomena ekspresi Nikita ini pun menarik perhatian pakar ekspresi dan komunikasi nonverbal, Dordi Triasmara. Lantas, apa arti di balik raut wajah yang ditunjukkan Nikita selama persidangan berlangsung? Jika bahwa kata terdakwa tidak pidana maka harus wajib berbalik untuk membayar biaya perkara. Mengingat pasal 45 10 A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. 15 WIB terdakwa mengambil uang besar yang dikirim kepada saksi objek pertama yang mengatakan untuk WA si Gegen dokcus untuk jajan anakmu. Posisi badannya tadi agak tegak terus kemudian mulai agak slender gitu. Slender itu kan kayak orang dapat berita yang kurang baik gitu ya, maka respon tubuhnya secara gerakannya terus wajahnya yang tadinya tersenyum itu terus jadi agak terus kemudian dia mulai bicara apa nih maksudnya, jadi gerakan-gerakan itu coba mengkonfirmasi, menguatkan lagi dia mau dapat support. Itu gambarannya Mbak dari secara overall apa yang terjadi dengan Mbak Niki. Soal putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya, Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Mbak Nikita awalnya berusaha untuk lebih bisa terima ya. Kenapa dari wajahnya, tapi terus kemudian ada unhappy. Kenapa? Karena tetap dibacakan soal putusan bahwa yang bersangkutan atau Mbak Niki itu tetap dikenakan hukuman 4 tahun gitu ya. Jadi keputusannya itu wajahnya tetap berusaha untuk terima, hanya di sisi lain yang muncul dari tarikan mulutnya, terus matanya. Kalau orang happy kan dia pasti akan senyum, ini ya, berusaha untuk netral, hanya tetap terlihat saja bahwa Mbak Niki merasa sedih di satu sisi. Di sisi lain walaupun dia kontradiksinya dia sampaikan ya jalanin aja prosesnya gitu ya. Dan dia mention bahwa terbukti ketika dia itu sangat meluap itu ketika itu kan saya terbukti ya, jadi saya nggak ada kena TPPU gitu ya. Jadi lo nggak bisa bilang saya sebagai apa tadi istilahnya dia, jargonnya dia pemeras atau apa itu ya. Nah itu yang dia ungkapkan, jadi kayaknya lepas gitu ya. Itu di bagian itu dia terlihat ngomongnya ini dan ada penekanannya gitu. Jadi dia mau stressing di situ, saya bukan yang kayak gitu. Jadi terbukti ya untuk bagian itu dia merasa ya quite happy, but di sisi lain tetap kan keputusan yang istilah dia walaupun lebih lebih ringan daripada yang dituntut itu tetap ada, kalau orang Jawa bilang ada perasaan gelonya itu ya. Tetap ada sedihnya, lihat kelihatan.
Tapi dia berusaha untuk tahan itu. Kenapa? Dari di senyumnya. Kalau biasa kan Mbak Niki kalau senyum kan gitu ya. Nah, tapi untuk bagian yang itu dia memang mention. Dia merasa cukup quite happy karena tidak terbukti. Seusai jalannya sidang, perhatian publik tidak hanya tertuju pada putusan 4 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Nikita Mirzani, tetapi juga pada sebuah momen menarik di ruang sidang. Dalam tayangan yang beredar luas di media sosial, terlihat saat Nikita mencoba mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan majelis hakim, namun ajakan tersebut ditolak secara halus oleh hakim yang memimpin sidang. Momen singkat itu sontak menjadi perbincangan hangat warganet. Banyak yang menilai tindakan Nikita sebagai bentuk sportivitas dan sikap menghormati proses hukum, sementara sebagian lainnya menyoroti sikap hakim yang memilih untuk menjaga jarak demi profesionalitas. Meski ajakannya tidak disambut, Nikita tetap menunjukkan ketenangan dan sikap positif. Ia hanya tersenyum lebar, kemudian berbalik menyapa para kerabat dan rekan yang hadir di ruang sidang. Gestur santainya menunjukkan bahwa ia berusaha tetap elegan dan tidak menunjukkan rasa tersinggung sedikit pun atas situasi tersebut. Lantas, seperti apa reaksi Dodi Triasmara terkait adanya peristiwa tersebut? Di titik itu dia ada kecewanya gitu ya, kelihatan hanya terus berusaha ditutupi dengan senyumnya itu. Sekian detik itu dia kelihatan. Jadi part itu kan dia orangnya ekspresionis, terus kemudian sangat spontan. Jadi yang itu yang kemudian sangat mudah dan diperlihatkan oleh Mbak Niki ketika dia ada di kondisi persidangan hari ini tadi. Kelihatan kalau Mbak Niki itu kan sangat kelihatan dari mukanya ya. Ketika dia terima itu, dia mention ke temennya jangan nangis gitu kan. Nah itu sebenarnya dia address, konteks itu address supaya nguatin dianya juga gitu ya. Sedih iya pasti gitu kan ya, karena ada tambahan waktu untuk dia ada tuntutan itu. Yang kedua, dia tetap masih merasa gitu kan ya, ketika dia menyampaikan, coba ini saya serahkan ke penasihat hukumnya untuk memperjuangkan, masih ada ini kok. Jadi di bagian itu dia tetap merasakan saya masih bisa kejar itu. Nah, itu dia juga tunjukkan. Sebelumnya, momen serupa juga sempat terjadi antara Nikita Mirzani dan jaksa penuntut umum, Donna. Kejadian ini berlangsung setelah Nikita selesai membacakan duplik pembelaannya di hadapan majelis hakim. Dalam suasana yang tampak tegang namun penuh keyakinan, Nikita berusaha menunjukkan sikap sportif dan respek terhadap proses hukum dengan mengulurkan tangan untuk menyalami jaksa Donna. Namun, situasi yang awalnya tampak hangat itu berubah menjadi canggung dan sunyi ketika jaksa Donna menolak uluran tangan tersebut. Ia hanya memberikan isyarat halus untuk tidak bersalaman dan memilih tetap menjaga jarak sesuai dengan etik profesi yang berlaku. Gestur penolakan itu sontak menciptakan keheningan sejenak di ruang sidang. Bahkan beberapa orang yang hadir tampak terdiam dan memperhatikan reaksi Nikita. Menariknya, Nikita tidak menunjukkan rasa kesal ataupun tersinggung. Pak. Tadi salaman juga ditolak sama Bu Donna. Iya, gimana tuh Ami? Iya, mungkin Bu Donna sebel kali sama aku, tapi nggak apa-apa, bisa dimaklumi. Sejak sidang perdana kasus antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys digelar, suasana di ruang persidangan memang sudah dipenuhi ketegangan dan dinamika emosional yang tinggi. Ketegangan itu muncul bukan hanya karena status keduanya sebagai publik figur, tetapi juga karena perbedaan sikap dan persepsi hukum yang mencuat selama proses persidangan berlangsung. Dalam beberapa kesempatan,
Nikita Mirzani sempat merasa bahwa jaksa penuntut umum menunjukkan sikap yang menurutnya tidak netral dan cenderung berpihak kepada pihak Reza Gladys. Hal tersebut membuat Nikita merasa bahwa proses hukum yang dijalani menjadi tidak seimbang dan tidak sepenuhnya memberikan ruang keadilan baginya sebagai terdakwa. Ketegangan itu pun mencapai puncak baru ketika Nikita secara terbuka mengklaim memiliki bukti rekaman yang diduga menunjukkan adanya praktik suap terhadap aparat penegak hukum yang berkaitan langsung dengan perkaranya. Sudah. Ya Anda yang sekali lagi saya perintahkan untuk duduk di samping penasihat hukum. Baik, kalau begitu nanti saya akan memutarkan sendiri yang mulia. Terima kasih. Berkaitan dengan informasi tentang adanya perbuatan laporan terdakwa Nikita Mirzani ke KPK tentang perihal bukti rekaman yang mengarah kepada dugaan penyuapan yang katanya dilakukan oleh klien kami kepada APH. Saya pikir itu hal wajar ya, itu langkah hukum yang wajar, karena memang harus seperti itu untuk membuktikannya, bukan menciptakan satu skenario yang bertentangan dengan hukum acara dalam persidangan. Ya, jadi kalau kita melihat dalam setiap persidangan, majelis hakim melalui ketua majelis kan selalu menyampaikan itu. Ya, kalau ada ditemukan dugaan transaksional ya, dalam proses hukum ini, silahkan laporkan. Ya, saya pikir ketua majelis hakim kan menyampaikan itu tidak secara tersembunyi-sembunyi, tapi menyampaikan itu secara terbuka dan terang benderang di persidangan yang dibuka secara umum. Kalau rekaman suara itu kan itu sebagai petunjuk aja dan tidak bisa dijadikan satu barang bukti. Tetapi itu harus dibuktikan ya. Karena kalau tidak dapat dibuktikan, ya ini sudah akan menjadi satu fitnah yang nyata ya kepada pihak penegak hukum maupun kepada klien kami. Ya, karena sampai dengan saat sekarang ini kami sudah berkomunikasi dengan klien kami. Klien kami menyatakan itu hal yang tidak benar ya. Jadi apalagi rekaman yang diberikan oleh terdakwa Nikita Mirzani kepada majelis hakim melalui bentuk flash disk itu belum kami dengar. Tapi ada juga yang sudah beredar di media sosial soal rekaman yang kami sendiri ya sebagai penasihat hukum dari Reza Gladys tidak mengetahui dan tidak mengenal itu suara siapa.